Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya, amin. Oke, sekarang bertemu lagi dengan saya Ibu Vindi di mata kuliah e-bisnis pertemuan ke-11. Materi pertemuan sekarang itu membahas tentang CRM atau Customer Relationship Management. Ya, langsung aja kita ke materinya ya. Jadi CRM itu adalah istilah di bidang industri TI untuk metodologi, strategi, perangkat lunak atau software, dan atau aplikasi berbasis web lainnya yang mampu membantu sebuah perusahaan atau enterprise ya kalau ukurannya dia tuh lebih besar. Nah, untuk mengelola hubungan dengan para pelanggannya ya, namanya juga customer relationship ya. Jadi untuk membangun hubungan dengan customer. Kemudian CRM ini jadinya merupakan sebuah usaha dari perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggannya ya, supaya pelanggannya itu tidak lari ke pesaingnya dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs, atau hasil pembicaraan dengan staff sales dan marketing ya. Jadi apa yang diinput sama customer ya, dia pernah ngetik apa, nah itu ke ini apa namanya, ngetik di webnya gitu, nah itu ke rekam sama dia, sama CRM. Nah sama perusahaan ini dijadikan sebagai konsentrasi untuk menjaga pelanggannya ya. Jadi kan apa, jadi dia baca apa sih kebiasaannya si customer gitu kan, apa yang dia butuhin. Kemudian CRM adalah sebuah strategi bisnis ya. Jadi CRM ini tuh sebuah strategi ya, strategi bisnis dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungannya dengan para customer tadi. Nah, sasaran utamanya apa sih dari CRM ini? Yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas atau keuntungan ya perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggannya atau behavior pelanggannya. Pentingnya CRM dan penggunanya. Nah, CRM ini penting ya bagi perusahaan untuk digunakan ya. Karena apa? Karena tingkat persaingan global antar perusahaan itu sekarang tuh makin besar, ya kan? Kemudian fakta kalau untuk mendapatkan customer baru itu bisa 10 kali biayanya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Jadi biaya untuk nyari customer baru tuh lebih besar, lebih mahal ketimbang menjaga customer yang sudah ada. Jadi itulah alasannya banget ya digunakannya CRM. Jadi lebih murah. Dia lebih murah untuk menjaga pelanggan yang sudah ada ketimbang harus mencari pelanggan baru. Ya kan, pelanggan baru berarti kita harus promosi lagi kan. Nah, biaya promosi itu kan mahal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tren bisnis saat ini yang tujuan utamanya itu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan kita, ya kan? Jadi kita udah punya pelanggan nih, kita ibaratnya kita apa ya, kayak kita manja gitu kan. Nah dengan kita manja si customer berarti customernya akan secara tidak langsung dia akan loyal terhadap perusahaan kita. Jadi gitu, karena kan manusia ingin dimengerti ya kan. Nah dengan si customer ini dimengerti oleh perusahaan, dia secara tidak langsung akan loyal terhadap perusahaan kita. Kemudian banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Nah, kita nih mau beli apa gitu, pasti pengennya purna jualnya ada dong. Misalnya kenapa-napa bisa dikomplain gitu, nggak dilepas gitu aja
udah rusak ya udah kita terima aja gitu, nggak ada purna jualnya. Nah itu kita sebagai konsumen itu pasti menginginkan pelayanan purna jual. Kemudian bagi pengguna CRM itu bisa dari perusahaan atau bidang usaha berskala kecil sampai perusahaan yang berskala besar atau enterprise. Nah, prinsip dasar dari CRM apa aja? Dia itu prinsip dasarnya mengambil data input berupa data profile dari semua pelanggan atau customer dan memberikan informasi yang sesuai kepada klien berupa informasi tentang customer historinya. Ya. Lalu kebutuhan-kebutuhan pasar dan isu-isu lain seputar perkembangan pasar. Makanya sekarang banyak kalau kita udah pernah nginput apa kan, ngisi profile kita, nama, nomor telepon, tanggal lahir, kadang ada nih karena dia udah pakai CRM, ntar kita dapat apa namanya SMS atau WA ya dari nomor tadi yang kita input, misalkan selamat ulang tahun pelanggan A gitu. Jadi kan kita sebagai customer merasa wah di ini ya diperhatikan ya sama perusahaan ini, sampai ulang tahun aja diucapin, jadi seperti itu. Jadi dia menjaga hubungan banget gitu sama customer yang sudah ada. Nah, tujuannya CRM secara umum itu jadi mengenali dan menganalisa relasi, mengenali dan menganalisa pasar, dan mengenali dan menganalisa produk keluaran. Nah, kalau mengenali dan menganalisa relasi seperti tadi ya, contohnya kayak ulang tahun. Kemudian fungsi dalam CRM. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Ya. Kemudian CRM ini nih mengusung falsafah customer oriented atau customer centric. Jadi mengutamakan customer. Ya. Lalu mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Lalu membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Lalu menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Kemudian menangani keluhan atau komplain pelanggan dan mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Nah, variasi-variasi CRM ini ada banyak ya. Pertama itu ada operational CRM, ada analytical CRM, sales intelligence CRM, ada campaign management, ada collaborative CRM, dan consumer relationship CRM. Kita bahas satu persatu ya. Kalau operational CRM. Kalau operational CRM ini dia memproses data pelanggan untuk beberapa kebutuhan seperti mengelola iklan, otomasi pemasaran perusahaan, otomasi tugas pemasaran, dan sistem manajemen pemasaran. Jadi lebih ke operasionalnya ya. Jadi dia membaca data kita, data customer ya. Kebiasaan kita pernah nyari barang, misal sepatu ya, kita pernah nyari sepatu. Nah, dia ngebaca nih, oh si customer A ini lagi butuh sepatu nih. Nah, dia jadi untuk mengelola iklan, kita munculin nih iklan-iklan yang berhubungan sama sepatu gitu. Sepatu atau aksesorisnya sepatu gitu kan. Sepatu dari berbagai brand gitu. Jadi karena customer ini pernah nyari sepatu, jadi dia ngelola iklan yang ditampilin iklan sepatu aja nih gitu. Dengan gini kan pemasarannya si perusahaan jadi otomatis kan, karena udah pernah baca si kliennya ini, si customer ini sebenarnya lagi pengen apa sih gitu, apa yang dipengenin gitu barangnya. Lalu analytical CRM. Nah, kalau analytical CRM ini dia menganalisa data pelanggan untuk berbagai keperluan. Ya, seperti merancang dan menjalankan iklan pemasaran yang ditargetkan. Merancang dan menjalankan iklan, contohnya akuisisi pelanggan, cross-selling, upselling,
Lalu menganalisis perilaku pelanggan dalam rangka untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan produk dan pelayanan. Contohnya penetapan harga, pengembangan produk. Lalu sistem informasi manajemen, contohnya sistem perencanaan keuangan dan pelanggan yang memberikan keuntungan. Nah, si analytical CRM ini secara umum membuat penggunaan data mining dan teknik lainnya untuk mengeluarkan hasil yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kemudian Sales Intelligence CRM. Dia ini mirip sama Analytical CRM, tapi lebih ke sebagai alat penjualan secara langsung, ya. Jadi fitur-fiturnya ini termasuk mengirimkan peringatan atau alert kepada staf penjualan. Lalu campaign management. Nah, kalau campaign management ini dia mengkombinasikan elemen-elemen dari operasional dan analytical CRM. Nah, fungsinya itu membentuk grup target berdasarkan kriteria pemilihan klien, lalu mengirimkan materi yang berhubungan dengan iklan, contohnya pada penawaran khusus. Untuk penerima yang dipilih menggunakan media-media yang bervariasi, contohnya email, telepon, SMS, atau pos, ya. Makanya kadang kita di email kadang suka dapat kan email-email promosi. Nah, seperti itu. Jadi misalnya khusus untuk Anda gitu. Khusus untuk Anda diskon 50% hanya hari ini, misalnya gitu. Kemudian penjajakan, penyimpanan, dan menganalisis statistik iklan, termasuk penjajakan, respon, dan menganalisis tren. Kemudian kolaboratif CRM. Nah, ini meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh beberapa departemen dalam perusahaan, seperti penjualan, technical support, dan pemasaran. Jadi mereka kolaborasi, ya. Nah, anggota-anggota staf dari departemen yang berbeda itu dapat berbagi informasi yang dikumpulkan ketika berinteraksi dengan pelanggan. Sebagai contoh, feedbacknya yang diterima oleh agen customer support itu dapat digunakan oleh staf lainnya dengan informasi pelayanan dan fitur-fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Tujuan utamanya dari kolaboratif ini penggunaan informasi kolektif oleh semua departemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Ya, jadi si penjualan dapat data apa, si technical support dapat data apa, si pemasaran dapat data apa. Nah, itu mereka dijadiin satu untuk kebutuhan tertentu. Jadi informasinya dikolektif kan, dijadiin satu sama semuanya. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian Customer Relationship CRM. Nah, ini meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh pusat kontak Consumer Affair dan Customer Relation dalam sebuah perusahaan. Nah, perwakilannya ini menangani kontak dari pelanggan dan konsumen. Peringatan awal dapat diberikan sesuai dengan isu produk, contohnya pengembalian item yang dibeli, dan dapat dilacak sentimen konsumen saat ini atau suara pelanggan, ya. Nah, gimana sih cara agar CRM itu berhasil, ya? Nah, kalau kita mau CRM kita berhasil, itu harus ada perencanaan bisnis yang matang, ya, jangan setengah-setengah. Lalu mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM ini. Kemudian menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan. Kemudian menentukan parameter apa, ya, dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM.
lalu menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Nah, dalam merencanakan penerapan sistem CRM ini harus memperhatikan hal-hal berikut ini nih. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai ini bersifat jangka panjang, ya. Jangan kalau cuma jangka pendek ngapain ya kan? Jadi kita harus yang bersifat jangka panjang nih, kasih sasarannya. Kemudian sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan perusahaan. Lalu hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Dan penerapan CRM ini dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan. Kan tadi ya, cost-nya ya, untuk nyari new customer itu biayanya 10 kali lebih besar ketimbang memanjakan customer yang sudah ada ya. Nah, terus nilai resiko akibat penerapan CRM ini. Jadi kita hitung juga nih resikonya apa aja, biayanya bagaimana gitu. Nah, tapi dari pelaksanaan CRM ini nih ada kendalanya. Ya, kendalanya itu biasanya pada aplikasi TI itu terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan TI dengan percuma. Ya, kemudian walaupun udah dipakai CRM tapi tetap nih ada pelanggan yang mengeluh ya. Kemudian hubungan dengan pelanggan tetap transaksional ya. Jadi tetap aja hubungannya si pelanggan tuh ya udah cuma beli aja gitu. Nggak ada apa sih ngasih feedback atau apa gitu kan. Kan kita CRM ini berdasarkan dari feedback pelanggan kan. Kalau si pelanggannya nggak ngisi apa-apa, kita taunya dari mana, ya kan? Misalnya dia juga nggak nginput apa-apa, kita taunya dari mana gitu. Jadi dia cuma yang input yang ala kadarnya aja, yang benar-benar seperlunya aja, yang sesuai sama transaksinya gitu. Jadi itu salah satu kendala juga. Kemudian tidak ada peningkatan efisiensi. Lalu staff sales dan marketing masih saling menyembunyikan data. Ya, jadi dia nggak mau kolaboratif tadi tuh. Si sales punya data, marketing punya data, tapi nggak mau digabungin gitu, nggak mau kolektif ya tadi biar sama-sama dapet info gitu ya. Ini enggak ada yang masih seperti itu ya, staff sales dan marketing masih saling menyembunyikan data. Kemudian keuntungan perusahaan masih stagnan, jadi masih apa ya, stagnan tuh tidak berjalan, kayak masih macet, masih di situ-situ aja gitu. Ya sudah selesai materinya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di ruang diskusi ya. Baik, pertemuan hari ini saya akhiri ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.